Dikisahkan jika Watu Gunung dilahirkan di puncak Gunung Semeru. Saat hamil besar, Dewi Sintakasi berniat menemui suaminya yang sedang bertapa di puncak Gunung Semeru. Namun dalam perjalanan sang Dewi melahirkan seorang anak laki-laki. Saat lahir anak itu terjatuh di atas batu. Bukannya terluka, malah batunya terbelah. Dewi Sintakasi kaget dan tercengang. Tiba-tiba muncul Dewa Brahma karena dilahirkan di atas batu yang berlokasi di gunung. Kemudian sang dewa memberi nama bayi ajaib itu Watu Gunung. Dewa Brahma bersabda, Watu Gunung akan menjadi seseorang yang sakti dan dia tidak akan mati terbunuh oleh dewa, detya, denawa, asura maupun manusia. Tapi Watu Gunung dapat dikalahkan oleh Dewa Wisnu yang berwujud sebagai kura-kura. Karena tidak berhasil menemukan suaminya, Dewi Sintakasi membesarkan Watu Gunung di kerajaan bernama Sinta. Watu Gunung tumbuh semakin besar dan nakal, hingga ibunya Dewi Sintakasi kewalahan karena emosi. Ibunya memukul kepala Watu Gunung dengan sedok nasi hingga berdarah. Watu Gunung pergi dari istana meninggalkan ibunya. Setelah beranjak dewasa, Watu Gunung menjadi seorang yang jahat, suka merampok dan mendirikan kerajaan bernama Watu Gunung. Dengan kesaktiannya itu, Watu Gunung mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan lainnya seperti Ukir, Kulantir sampai 29 kerajaan termasuk kerajaan Sinta. Karena sama-sama tidak mengetahui di antara ibu dan anak, maka diambillah sang Dewi Sinta sebagai istri oleh Watu Gunung. Lama-kelamaan sang Dewi Sinta mengetahui bahwa suaminya itu adalah anaknya sendiri. Tercenganglah hatinya Dewi Sinta. Kemudian Dewi Sinta membuat alasan agar bisa berpisah dengan anaknya, maka Dewi Sinta mengaku telah mengalami proses ngidam. Dan yang diidamkan adalah agar Watu Gunung mau melamar istri Bathara Wisnu. Kemudian Watu Gunung pergi ke Wisnu Loka untuk memohon ke hadapan Bathara Wisnu agar diperkenankan menyunting istrinya beliau dengan alasan bahwa istrinya, yakni Dewi Sinta, sedang ngidam dan mengidamkan istri Bathara Wisnu sebagai madunya. Akhirnya Bathara Wisnu menjadi murka. Maka terjadilah peperangan yang hebat antara Watu Gunung dengan Bathara Wisnu. Dalam peperangan tersebut tidak ada yang kalah, sama-sama saktinya. Kemudian Bathara Wisnu memohon petunjuk kepada Begawan Sukra bagaimana cara mengalahkan Watu Gunung. Oleh karena demikian, Begawan Sukra mengutus muridnya untuk mengintai percakapan Watu Gunung dengan istrinya tentang siapa yang dapat mengalahkan dirinya. Begawan Lumanglang melaksanakan tugas merubah dirinya menjadi seekor laba-laba. Akhirnya Begawan Lumanglang mendapatkan rahasia kelemahan Watu Gunung bahwa dia dapat dikalahkan oleh kekuatan Wisnu dengan bentuk seekor kura-kura. Dengan demikian datanglah Begawan Lumanglang ke hadapan Bathara Wisnu untuk melaporkan hasil intaiannya. Akhirnya Bathara Wisnu menantang lagi Watu Gunung untuk berperang lagi, dan dikisahkan dalam peperangan tersebut Bathara Wisnu berubah menjadi seekor kurma. Maka rubuhlah Watu Gunung dan jatuh ke bumi pada hari disebutlah hari Watu Gunung runtuh atau Kajeng Kliwon Pemelas Tali.